Ya, selamat datang di video tentang pengaturan kamera Canon EOS M50 Mark II. Yang pertama di mode auto, kita bisa melihat ada sedikit hal-hal yang bisa kita ganti melalui layar sentuh. Misalnya mengutak-ngatik terang gelapnya, dan juga hal-hal lain yang ada di pilihan di sebelah kiri ya. Misalnya memilih drive mode ataupun image quality, mau pakai RAW atau JPEG atau dua-duanya. Juga kita bisa tentukan apakah mau touch shutternya enable atau disable. Tapi tentu auto tidak banyak hal yang bisa kita atur, makanya salah satu yang disarankan adalah putar ke SCN atau scene mode. Di sini ada banyak pilihan scene ya, misalnya yang self portrait atau misalnya menghaluskan kulit, landscape, sport, panning. Dan ini sesuai namanya, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi scene mode lebih seperti auto tapi spesifik. Dan saya sendiri lebih banyak menggunakan mode AV, dimana dengan mode AV kita bisa menentukan aperture atau diafragma yang kita mau, dan nanti kamera akan bantu memilihkan shutter speednya. Jadi ini adalah tampilan layar yang menampilkan setting-setting ya, bukan tampilan live view. Enaknya ya ini seperti DSLR, kita bisa melihat layar ini banyak setting yang bisa kita ganti. Misalnya ini, kita mau ganti kompensasi exposure, bisa ke kanan ke kiri, dan yang menarik adalah kalau roda depan kita putar, kita mengaktifkan AEB atau exposure bracketing, sehingga kita bisa ambil 3 foto yang beda terang gelap. Normalnya tentu bracketingnya dimatikan. Nah, kita bisa sentuh kotak-kotak ini, sehingga kalau mau nanti kita bisa ganti settingnya. Nah, cuman dengan menekan info, layar menjadi live view. Ini lebih familiar mungkin ya bagi kita untuk melihat dan mengatur setting di layar yang sama ya. Jadi tidak menggunakan jendela bidik. Misalnya ganti ISO tinggal di slide aja, kompensasi juga tinggal kita slide aja di jari kita. Dan ya, kita lihat lagi di sini ya. Saat live view itu, kalau saya pencet ke kiri, maka menjadi autofocus dan manual fokus. Kalau pencet atas, jalan pintas ke kompensasi exposure dengan putar roda depan. Nah, kalau pencet Q atau tombol tengah yang set itu, ini yang menarik. Kita bisa atur banyak hal, misalnya WB dengan shade, cloudy, dan WB shift ya, mau ke biru, ke merah, tinggal dipilih sesuka kita untuk warnanya, atau AWB aja misal. Kemudian berbagai picture style, fine detail, monochrome kalau yang suka hitam putih misalnya ya. Dan kita bisa adjust lagi sharpness, kontras, dan lain-lain. Kemudian dengan menyentuh-nyentuh kotak yang ada di kanan kiri, sebenarnya kita bisa mengganti banyak hal, termasuk efek-efek ini, walaupun sebaiknya kita off aja. Kemudian di sebelah kiri ada image quality, ada metering mode, ada juga pilihan ukuran video. Nah, autofocus yang menarik kini ada lebih banyak pilihan di Mark II, termasuk ada spot AF, titiknya lebih kecil. Yang ini deteksi mata, deteksi wajah, dan ini yang juga penting adalah servo AF atau one shot. Untuk benda bergerak tentu pakai yang servo AF untuk continuous focus. Lalu drive mode ada self timer, ada continuous shooting. Continuous shooting kamera ini bisa mencapai 10 foto per detik. Oke. Apalagi yang bisa kita temui? Nah, tombol kanan ini untuk memilih mode fokus. Di atas ada tombol MFN. Kalau kita pencet berganti ya dari zone AF, tracking, spot AF, dan one point AF. Tekan tombol info akan mengaktifkan atau mematikan deteksi mata ya, atau eye detection. Untuk memakai tinggal pencet, sentuh di layar juga bisa ya. Dia akan fokus ke bagian yang kita sentuh. Kalau nggak ada kontrasnya ya dia tidak mau fokus. Simple dan cepat sih ini ya autofokusnya.
Nah, mode manual kita kenalan aja sekalian di M50 Mark II ini. Mode manual sama kayak kamera pada umumnya, kita bisa tentukan apakah ISO-nya mau pilih sendiri atau yang auto. Misalnya kita pilih ISO 100, kita pilih diafragma, lensa ini lensa kit, tidak bisa bukaan besar. Kalau masih gelap kita bisa lambatkan shutter speed dan terdapat simulasi exposure ya di layar sehingga kita bisa tahu setting yang kita pilih kira-kira akan menghasilkan foto yang terlalu terang atau masih kurang terang. Nah, misalnya ini ya, atau ISO-nya kita bikin auto ya, tentu dia akan ada di posisi yang sedang-sedang ya hasilnya. Kecuali kita ekstrim pilih shutter yang sangat lambat dan ini ada bulb ya. Bulb itu artinya kita akan mendapatkan foto selama jari kita menekan di layar. Nah, ini misalnya ya terlalu terang karena 3 detik. Oke, kita lihat bagian video. Untuk setelah putar roda ke movie ada pilihan auto exposure dan manual exposure. Auto artinya kita rekam video tanpa bisa mengatur ISO, shutter speed dan diafragma ya. Kita hanya dikasih pilihan kompensasi videonya lebih terang atau lebih gelap. Seperti ini, tapi enaknya jadi kita bisa fokus merekam video aja, nggak usah memikirkan tentang setting-setting exposure videonya. Dan kemudian apa aja yang ada di pengaturan video di EOS M50 khusus yang Mark II, kita lihat dengan menekan Q akan ketemu misalnya pilihan mode fokus, dan ini yang baru ya, movie self timer, jadi antara 10 detik atau 2 detik. Kemudian pilihan videonya ada 4K juga yang masih tetap mengalami crop, Full HD 50, 25 dan HD. Nah, pilihannya biasanya saya Full HD 25. Ada digital zoom antara 3 sampai 10 kali. Kalau diaktifkan maka ini udah 3 kali. Kita telekan lagi hingga 10 kali. Nah, ini sekali lagi ini adalah digital zoom ya, lensanya tidak maju mundur. Dan kalau tidak mau digital zoom, matikan, disable. Kemudian di bawahnya ada movie digital IS ya, ini juga akan mengalami crop bila diaktifkan. Bila tidak mau di crop, matikan. WB tetap bisa diatur saat rekam video. Kemudian juga ada style dan hal-hal lain ya. Ada bonus sedikit miniatur efek, ini saya tidak tahu, tapi tidak penting juga. Nah, kemudian kita coba ambil. Nah, ada tombol merah ya, kalau sekarang kita tinggal sentuh tombol merah ini, dan ini save timer movie-nya. Nah, ini sedang mengambil video sekarang. Kita lihat indikator audionya juga bisa terekam ya, terlihat ya, jadi kita bisa monitor audio. Kita bisa menyentuh untuk mengaktifkan titik fokus, area fokus, dan manual fokus bila perlu. Dan saat merekam kita bisa bikin videonya lebih terang atau lebih gelap. Bila ingin mengakhiri, tekan kotak merah itu, videonya selesai diambil. Nah, apalagi yang kita belum coba adalah yang manual exposure movie. Di mode ini kita bisa melihat, misalnya saya mau ganti diafragmanya, bisa, karena ini manual. Demikian juga shutter speed, walaupun sebenarnya shutter speed biasanya dipilih 2 kali fps, jadi 1/50. Nah, ISO-nya kita bisa tentukan. Misalnya saya akan pilih ISO 1000 untuk menghasilkan exposure yang kurang lebih pas dilihat ya. Nah, kemudian menu-menu waktu kita merekam video itu juga ada yang bisa kita tinjau. Misalnya ada resolusi ya yang bisa kita pilih, dan semuanya IPB ya, tidak ada all eye. Kemudian ada high frame rate, ini slow motion sebenarnya, tapi hanya 720p, 120 fps. Kemudian pengaturan audio recording apakah auto atau manual, ada attenuator, ada wind filter. Dan halaman-halaman selanjutnya terkait pengaturan gambar, foto maupun video. Termasuk ada time lapse ya. Time lapse ini yang menarik kali ini, dia ini sedang tidak bisa diakses karena movie self timernya aktif. Nanti kita matiin dulu sambil jelajahi menu-menu yang lain. Eye detection, touch and drag AF.
Bisa kita seret jempol kita di layar bila sedang melihat jendela bidik. Ini juga anggap aja layar kita kayak mouse gitu ya untuk menginput. Kemudian apalagi nih, movie self timer kita matikan dulu supaya off. Lalu stabilizer, digital zoom, auto level, dan lain-lain lah ya. Shooting info display. Kita bisa lihat halaman ini. Ya ada 9 halaman, banyak juga. Kita balik ke yang tadi time lapse mana ya. Nah ini nih halaman 4 time lapse. Kita bisa lihat ada scene 1, scene 2, scene 3. Ini maksudnya bantuan aja. Scene 1 itu misalnya untuk yang time lapse sebentar gitu ya. Tapi kita bisa tentukan intervalnya, jumlah foto yang diambil. Dan ini kita bisa simpan video ini dalam resolusi 4K kali ini ya, nggak cuma Full HD. Dan ini all eye. Tapi time lapse tentunya adalah tanpa suara. Kalau yang video 4K yang normal tadi atau Full HD-nya itu dia IPB ya, Group of Picture MPEG-nya. Oke, ya itu teknis memang, tapi ya begitulah pilihan yang ada untuk merekam video. Ada satu hal yang menarik di sini yaitu auto rotate. Auto rotate intinya kalau kita foto vertikal maka vertikalnya bisa dilihat di layar monitor. Yang menarik kalau kita mau vertikal video, nah ini adalah add movie rotate info, kita set ke enable. Sehingga waktu kita ambil video vertikal yang baru ya di 50 Mark II, maka nanti hasilnya juga akan vertikal. Kemudian custom setting di CFN ini kita bisa lihat ada ya nggak banyak ya, tapi ada beberapa customization untuk tombol-tombol tertentu, misalnya tombol bintang, tombol MFN di atas, ya bisa diubah lah, tapi defaultnya adalah untuk mengganti ISO. Demikian juga dengan tombol atas bawah kiri kanan yang semestinya nggak usah diubah, kecuali untuk tombol bawah ya. Tombol bawah itu saya sarankan di assign menjadi tombol RAW JPEG kalau saya ya, karena kita bisa pilih mau apa sebenarnya. Contohnya kalau jadi RAW JPEG saya pencet bawah, misalnya di mode motret ya, manual misalnya, saya pencet panah bawah, nah jadi RAW plus JPEG sehingga cepat gitu. Tombol kanan mengaktifkan atau mematikan flash, misalnya flashnya on, kemudian saya angkat flashnya, ambil foto ya flashnya menyala. Nah ini hasil dengan flash yang ditembakkan, built-in flash. Ini hasilnya, kita lihat data teknisnya, kita perbesar ya, terlalu terang kelihatan ya flashnya ya, tapi yang jelas flashnya menyala tadi. Kita lihat data teknisnya, pencet info, nah kelihatan di situ data-data tambahannya ya. Oke, itulah pembahasan tentang Canon EOS M50 Mark II.